Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya Gereja Ciptaan Baru. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus, Bapa kita, Aba kita, Dedi kita itu begitu mengasihi kita. Kita hanya menerima, mengucap syukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Ya, kita puji Tuhan, malam hari ini kita mau mendengar bahwa Yesus itu memang pertama nature-nya dia menyembuhkan. Setelah keselamatan, saya selalu katakan kesembuhan itu bagi Yesus nomor satu. Ya, dia nggak pernah lihat orang sakit yang datang atau terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan terus didiemin aja gitu biar sakit terus. Nggak. Ya, semua orang yang datang kepadanya disembuhkan, dilepaskan dari semua kelemahan atau penyakit. Amin, ya. Dan sekarang kita sudah terima Yesus, ya, bahwa kita Tuhan sudah melihat kita sebagai manusia roh, ya, spirit being yang tinggal, yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ya, Yesus menyentuh kita. Ya, Yesus tinggal dalam kita. Kita di dalam Yesus. Dan kita menjadi kudus, ya, dipisahkan. Saudara, luar biasa, ya. Saudara, malam hari ini harapkan tadi Pastor Prince pagi tadi sampaikan tentang kesembuhan. Ya, saya percaya kesembuhan itu mengalir, ya, melalui firman hidup. Ya, karena memberikan hidup, memberikan nafas hidup. Dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita ada hidup. Ya, kehidupan Kristus. Yang mati, sel-sel atau organ-organ tubuh yang lemah kembali dikuatkan, diberi kekuatan baru. Ya, percaya aja, terima kesembuhan dari Tuhan. Ya, dan kita melihat keindahan Yesus. Waktu kita dengar lagi keindahan Yesus, kita dipulihkan, ya. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kenapa kita memandang Yesus, melihat keindahan Yesus? Sebab sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, kita manusia rohani itu. Ya, saya mulai dengan apa yang pastor juga sampaikan di dalam Lukas 2 ayat 49 sampai 52. Ya, bagaimana Yesus itu tinggal di rumah Bapaknya, ya, harus tinggal bersama Bapa. Berarti bersama kita, tinggal di dalam baitnya yang kudus, yaitu saudara dan saya. Ya, jadi baitnya, rumahnya itu nggak ada yang bocor-bocor, nggak ada yang lemah-lemah, nggak ada. Ya, bukan soal ya udah tua Pak, nggak bisa, kalau nggak rusak, nggak bisa. Ya, kita dimudahkan lagi. Ya, tapi saya mau baca dulu Lukas 2 ayat 49 sampai 52, ya. Nanti kita dengar jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Ya, jadi Yesus 12 tahun dibawa ke Yerusalem sama orang tuanya, dan waktu pulang Tuhan Yesusnya ketinggalan, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ya, kita rumah bait Roh Kudus. Ya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Mereka belum mengerti, ya, bahwa Yesus anak tinggal di rumah Bapa, ya, dan bersama Roh Kudus, Roh Kristus. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya, orang yang penuh Roh Kudus. Kita orang-orang yang penuh Kristus, tahu menempatkan diri, ya, bisa submission. Kita merendahkan diri, bukan rendah, tapi kita tahu, ya, ada otoritas, ya. Tuhan Yesus saja melakukan itu kepada orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, lihat, ya, dan Yesus makin bertambah besar. Jadi secara fisik makin bertumbuh, bertambah besar. Ya, dan bertambah hikmatnya. Ya, saudara, kita bisa terus minta, terus tambahkan hikmat. Jadi kita nggak lemah gitu, atau bodoh, atau Alzheimer, pelupa, atau apalah, ya, faktor U dan semua, nggak ada, ya.
Percaya saudara. Dan besarnya ya secara fisik menjadi besar, makin dikasih Allah dan manusia, menerima favor sebenarnya. Ya, bertumbuh hikmatnya dan favornya. Dan bagi kita saudara, kehidupan kita sama dengan kehidupan Kristus. Itu yang kita terima. Kristus di dalam saya, katakan. Ya, kita di dalam Kristus, satu dengan Kristus. Ya Tuhan, melihat kematian, dia adalah kehidupan. Ya, dia kebangkitan dan hidup. Seperti di kota Nain, ya, di kota Nain, di dalam Lukas 7, ya. Saya lewatin aja yang ini ya, nggak apa-apa Mik, ya, di kota Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga banyak orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya, Yesus kota Nain berbondong-bondong penuh sukacita. Karena Yesus apa? Menyembuhkan, ya, melepaskan. Kemudian dari rombongan berikut, dari pintu gerbang dia menuju kota Nain, dari pintu gerbang ada rombongan yang sebaliknya. Ya, sesudah ia dekat pintu gerbang, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ya, udah suaminya udah mati, anaknya mati. Jadi benar-benar menyedihkan, ya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu, ya, satu rombongan yang penuh kesedihan. Dan Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Ya, melihat kesengsaraan itu belas kasihan. Ya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, mercy. Ya, dan lalu ia berkata, janganlah menangis. Ya, dia menghapus air mata. 14, sambil mengakhiri usungan itu ia menyentuhnya. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus kudus. Yang kudus di perjanjian baru menyentuh yang najis, mayat kan najis di dalam perjanjian lama. Ya, yang najis menjadi kudus, menjadi hidup. Ya, dan sedang para penyusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, tadi anak 12 tahun ya, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus kebangkitan dan hidup. Ya, ada Yesus, ada kebangkitan dan hidup. Lanjut 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Hidup kembali anak itu, ya. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yang gak diambil, diserahkan kepada ibunya. Ya, jadi saudara lihat ya bahwa Tuhan mau kita sembuh. Ya, bahkan kematian tidak bisa berkuasa. Maut adalah musuh Tuhan. Hai maut, di mana sengatmu, kata Tuhan. Ya. Jadi maut itu enemy. Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya kita hidup. Dan dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya, dan itu kan hal fisik, Pak. Ya, dari hal rohani. Sudah coba baca dari Amsal 17 ayat 22. Ya, kita sering dengar ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah lihat ya. Jadi kadang-kadang orang, ya kemarin saya sampaikan ya, ada teman Cileni tahu ya, bertanya sama saya, kok Pak Melki sehat, makan apa katanya? Makan firman gitu. Iya, makan apa? Ya firman si firman. Seolah firman itu terpisah dengan tubuh jasmani ini. Enggak, saudara, dikatakan ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur artinya apa? Artinya manjur. Kalau dimakan sembuh. Ya. Hati yang gembira dari mana? Ya, dari semangat yang tidak patah. Ya kan, dibandingkannya itu, tetapi broken spirit. Nah, ini roh ternyata. Ya, sebaliknya kalau rohnya tidak patah, rohnya menyala-nyala, tulang-tulangnya nggak kering. Bahkan osteoporosis, apa tuh? Ya, sakit yang kering tulang, sakit sendi-sendi hilang. Wah, makan apa? Berbuat apa? Oh, suka ini sih ya. Diet apa? Firman, saudara. Ya, amin. Kita menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Itu berarti firman, roh di dalam diri kita memberi kekuatan baru. Ya. Dan naik terbang.
Dikatakan dengan kekuatan saja saya Praja Wali. Kasih karunia, firman kasih karunia itu saya Praja Wali. Membuat kita naik, bukan bungkuk, bukan melihat kuburan, melihat tanah, bukan. Tapi memandang ke atas. Janji Tuhan untuk menjemput kita, memberikan tubuh apa tuh? Tubuh kemuliaan. Penebusan terakhir. Tapi sebelum itu masih dalam tubuh kemah ini juga dipengaruhi oleh roh. Ya makanya dikatakan tadi, kalau broken spirit mengeringkan tulang, berarti kalau ini kan hal rohani. Sama-sama katakan hal rohani. Kalau semangat kita, roh kita menyala-nyala, hati kita gembira nggak? Iya jelas gembira. Ya hati kita nggak gelisah, hati kita nggak cemas, hati pikiran kita nggak khawatir, tubuh kita nggak stres. Tulang-tulang kita kering nggak? Sumsum kita kering nggak? Ngomong-ngomong sumsum itu kan sistem kekebalan tubuh. Sempurna, saudara. Sama-sama katakan sempurna. Ya jadi ada hubungannya, maksudnya itu aja ya. Karena itu deklarasikan kebenaran. Ya bukan kenyataan, saya udah tua, tulang-tulang saya, sendi-sendi saya sudah sakit semua, leher saya sakit, darah saya tinggi, darahnya ntar gula darah naik, otaknya mengecil, apalagi segala macam lah. Itu yang dibombardir, itu yang diberitakan. Diperiksa apa beneran Pak? Yaitu kenyataan. Tapi kita memiliki kebenaran. Adalah obat. Artinya apa? Kalaupun sakit, ada obat yang manjur. Amin. Ya, kalau kita menerima hikmat Tuhan, obat yang manjur, jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Umur panjang di sebelah kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Berarti apa? Bukan hanya long life dengan sehat atau umur panjang dengan sehat, tetapi juga sejahtera, makmur. Nah, kita akan banyak di bagian ini akan melihat prosper, kemakmuran. Pak, Injil kemakmuran, Pak. Orang selalu mencela gitu ya. Injil kemakmuran, nggak ada yang namanya Injil kemakmuran. Yang ada Injil kasih karunia. Ya, sama-sama katakan, yang ada adalah Injil kasih karunia, Injil Kristus. Yang di dalamnya ada tadi kesehatan, kemakmuran. Kemakmuran juga bukan bicara soal uang aja, saudara. Segala hal, segala aspek, segala dimensi, segala area. Makmur pernikahannya, makmur anak-anaknya, apalagi pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, hubungannya dengan semua orang, makmur, berhasil artinya. Ya, dan good sukses itu biasanya dijadiin satu ya, berhasil dan beruntung, good sukses bahasa Indonesianya. Ya, jadi dia menyembuhkan kita karena kita dikasihi ya dengan kasih yang spesial. Dan Injil kasih karunia itu memakmurkan kita juga ya. Artinya Tuhan lakukan itu sekarang. Dan ini ya kalau ditanya siapa yang mau makmur? Sama aja kan, siapa yang mau diberkati? Saya mau dikenal orang sebagai manusia yang diberkati oleh Tuhan tentu saja. Karena lawannya berkat adalah kutuk. Nggak Pak, saya mau di tengah-tengah aja. Ya nggak ada. Berkatnya berkat, kutuknya kutuk. Saya nggak mau hidup terkutuk. Amin. Ya, dan di dalam berkat ada apa? Ada prosper, kemakmuran. Ya, kemakmuran jelas lebih daripada cuma uang. Uang itu tuan yang buruk ya, yang jahat, tapi hamba yang baik. Ya, pakai uang itu bukan untuk mencelakakan orang atau diri sendiri, tapi untuk memberkati. Amin. Ya, jadi prosper itu, makmur itu di dalam Alkitab itu namanya saleh ya, prosper. Apa artinya?
ya makmur. Apapun orang berkata tentang makmur, ya prosper itu, ya itu. Ya pastor juga sampaikan itu. Kita baca dari Mazmur 1 ayat 3. Nah ini lihat ya. Ia seperti pohon. Kita ini digambarkan seperti pohon. Orang yang menantikan Tuhan, atau orang yang makan firman, yang orang yang merenungkan firman Tuhan, ya seperti mengunyah, ya Haga, ya memperkatakan, ya ditanam di tepi aliran air. Jadi firman itu aliran air, ya akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya pasti berbuah. Ya pohon yang berbuah juga tidak layu daunnya, hijau segar. Kita lihat ya. Dan pohon ini disebut kita. Apa saja yang diperbuatnya prosper. Segala sesuatu. Oh, luar biasa ya. Kita mau, saya juga orang tua kan, punya anak-anak, Mika, Sharon. Orang tua mana di sini yang mau anaknya nggak berhasil gitu? Pecundang, hidup dalam kekalahan, gagal, miskin, hancur hidupnya, hancur-hancuran. Ada nggak? Ya, saya rasa nggak ada ya. Orang tua di dunia aja mau anaknya berhasil. Ya semoga engkau berhasil, beruntung, sukses hidupnya. Kita doain yuk anak-anak kita. Masa bapak nggak boleh punya anak kita, pengen punya anak yang prosper gitu, berhasil? Ya, jangan gitu dong ya. Ya Bapak pencipta langit itu, dia Bapak kita. Dia mau kita anak-anaknya berhasil. Amin. Ya, dikatakan berhasil, prosper, dan juga beruntung seperti Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, kalau di dalam zaman Yosua baru ada kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Pentateuch, kitab Musa. Ya, firman maksudnya. Jadi, jangan lupa memperkatakan. Kita perkatakan, deklarasikan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, Haga, perkatakan. Di bawah lidah kita perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Tuhan adalah gembala saya tak akan kekurangan sesuatu yang baik di Tuhan. Kristus adalah hikmat saya, kebenaran saya, kekudusan saya, penebus saya. Saudara, begitu banyak firman. Ya, kayak tadi, saya lempar Tuhan semua khawatir saya kepadamu dan terima pemeliharaan. Saya merendahkan diri saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan, di bawah tangan kasih karunia. Tuhan meninggikan saya pada waktunya. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi sikap perilaku kita aja dari apa? Dari apa yang kita renungkan. Jadi siapa bilang kalau kita membicarakan Injil, kasih karunia, kebenaran, kasih Bapa, kasih karunia, shalom Bapa, terus hidup kita jadi kacau gitu. Enggak, saudara, ini janji. Ya, bukan si Yosuanya atau orang Israelnya, tetapi janji. Dan demikian perjalananmu akan prosper, toh, berhasil, dan kau akan beruntung, good sukses. Itu yang Bapak mau. Orang Israel dikeluarin dari Mesir, dimasukin Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Perjalanannya berhasil dan beruntung. Good sukses itu adalah sukses jenis Yesus. Prosper itu adalah makmur. Apapun artinya. Maksudnya, apa sih makmur? Kaya, hidup bahagia, nggak punya masalah, nggak punya persoalan. Pokoknya dari Tuhan semua baik. Ya, Yusuf Saleh, maaf ya, prosper karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Saudara,
bagi saudara dan saya Immanuel. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mungkin melupakan kita. Bukankah itu yang kita harus renungkan? Apa yang dibuat oleh Yusuf? Coba kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, Potifar lihat, karena Yusuf dibeli dari pasar budak, ditaruh di rumahnya. Tapi orang tidak bertuhan, kafir, bisa lihat kemakmuran, ya, bahwa Tuhan membuat berhasil tuh, prosper segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara merenungkan saja, ya, Yesus ada di dalam diri saya, kita ada di dalam Yesus, kita satu dengan Yesus, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mungkin melupakan. Bukankah kita lebih lagi kan ya daripada Yusuf ini? Ya, segala sesuatu. Oh, kalau dia tanam, disuruh tuannya berkebun, nanam tumbuhan, menghasilkan buah, berladang, menghasilkan hasil yang banyak. Ya, dia suruh mimpin karyawan-karyawan yang lain, semuanya dia melesat memperoleh posisi pengaruh. Sekali lagi saudara, ini bukan soal uang, ya, yang bikin muak ya. Banyak pendeta-pendeta akhirnya kenapa kemakmuran Yesus ini menjadi begitu rendah? Karena di ngomongin manipulasi uang. Ya pasti menyedihkan, saudara. Kalau kita melihat finish work, Yesus, supply penyediaan Tuhan, surga terbuka di atas kepala saudara, malaikat Tuhan turun naik membawa semua perbendaharaan, perbekalan, backup buat saudara yang tinggal di bumi ini, karena kita anaknya, anak Tuhan Yesus. Prosper di dalam segala hal, roh, jiwa, tubuh, keluarga, anak-anak, istri, suami, sukacita, damai sejahtera, power, memuliakan Tuhan. Bukan ketakutan, nggak bisa tidur, gelisah, khawatir, digerogoti penyakit, kayak nggak berdaya gitu. Ya, udah umur berapa Pak Melki? Saya nggak mau tahu. Firman Tuhan nggak bicara umur berapa kamu. Firman Tuhan bilang apa? Diberi kekuatan baru. Nanti kecewa Pak, orang berharap. Bukan berharap sama pendeta, bukan berharap sama manusia, berharap pada kebenaran. Ingat ya, Bapak kita mau anaknya sukses. Ya, orang-orang yang ya nggak berterima kasih karunia aja bilang, anaknya si itu tuh kerja di situ tuh sukses ya. Mau ngabangin anak orang juga. Oh, pindah dong kerjanya anak lo supaya sukses. Ya, kita mau anak-anak kita sukses, berhasil, good sukses, apalagi. Ya, Bapak pasti memberikan sukses yang jenis Yesus, yang tidak beracun. Amin. Ya. Jadi kita bukan diberikan konsumerisme, tadi Pastor juga mengingatkan ya. Ingat ya, kita menggunakan uang untuk mengasihi orang gitu, bukan menggunakan orang untuk menghasilkan uang ya, atau konsumerisme yang menjadikan kecanduan gitu. Ya, sosial media tadi disampaikan juga ya, memiliki efek yang sama dengan judi. Kenapa? Iklan terus di situ ya. Bukan, saudara. Ya, kalau udah endorfin dinaikkan menjadi adiktif, jadi spirit konsumerisme, bukan itu yang Tuhan berikan.
Itu namanya beracun. Kita mengingini apa? Yesus. Kita memiliki Yesus, memiliki segalanya. Amin. Ya, jadi perspektif kita untuk menjadi grateful, gitu, mengucap syukur. Karena kita lihat Yesus. Ya, semua kebutuhan kita, bahkan keinginan kita tuh dipenuhi di dalam Yesus. Kita hidup dengan perspektif mengucap syukur. Grateful. Amin. Ya, jadi Tuhan mau ya bahwa kita itu benar-benar menerima Kanaan. Itu tempat perhentian Tuhan, God's rest. Amin. Ya, bukan stres, kejar uang, fokus uang. Bukan, saudara. Ya, fokus Yesus. Merenungkan Yesus siang dan malam. Matanya hanya tertuju pada Yesus. Dan itulah kekudusan yang sejati, rest sebenarnya ya. Kita mau lihat bagaimana Tuhan di dalam Keluaran 23 ya. Mengenai tahun Sabat. Sabat rest ya. 6 tahun lah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Lanjut. Tapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan dan meninggalkan begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Lanjut. Dan apa yang ditinggalkan mereka, maksudnya pada ladang itu ya, haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah kau lakukan dengan kebun anggurmu, kebun zaitunmu. Ya, saudara lihat. Tuhan memberkati kebun pada tahun ke-6, Tuhan sediakan 3 kali lipat. Buat tahun ke-6 itu, tahun ke-7 dan tahun berikutnya mulai dari awal menabur lagi. Itulah hebatnya Tuhan ya. Lanjut. 12. Tadi 11 sudah. 12 sama ya, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak budakmu perempuan, orang asing, melepaskan lelah. Ya, semua budak-budak, bahkan binatang, rest, saudara. Nah, ini yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sabat, seperti hari Minggu ini, yang selalu Tuhan ingatkan. Kita start minggu berikutnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu lagi. Itu start dari finish work, dari rest, pekerjaan yang sudah selesai. Tuhan sudah institusikan ini. Jadi dalam Alkitab kita menangkap di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Kita udah di tahun rest, tahun Sabat. Amin. Ya, jadi kalau dilalaikan, inilah yang terjadi waktu orang Israel dibuang ke Babel. Mereka melalaikan tadi tahun Sabat itu. Nggak percaya. Ya pokoknya kerja terus. Biar kaya. Dia pikir begitu. Nanti saudara akan lihat. Ya, ini belajar ya. Kenapa kita dimakmurkan dengan tujuan melalui dari berkat Tuhan. Melalui prosper Tuhan. Belajar saudara ya. 2 Tawarikh 36. Mereka yang masih tinggal dan luput dari padang diangkut ke Babel. Ini orang-orang Israel dijajah sama Babel. Ya, Nebukadnezar bawa mereka semua. Mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ya, dibawa ke Babel. Budak. 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, Nabi Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya. Jadi orang Israel di dalam perjanjian lama, karena mereka mengalalaikan perintah Tuhan mengenai Sabat, Tuhan, mereka dibawa ke Babel. Ya, karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat.
Ya, hingga genaplah 70 tahun. Ya, sampai 70 tahun di Babel. Saudara, ini pelajaran, contoh buat kita. Kenapa Tuhan itu mau kita rest? Sabat. Sabat itu hari yang dikhususkan, ya. Hari yang dipisahkan. Kita teruskan dulu ya, lihat ya. Jadi bukannya orang yang sibuk, ras, ya, buru-buru, terus gampang tersinggung, pemarah, kompetitif, ya, dan melihat kalau lelet, lambat itu sebagai kelemahan. Benar, hati-hati, ya, jangan don't rush. Jangan tergesa-gesa. Kita coba pelajari mengenai kemakmuran ini. Kenapa jadi terbalik ya? Orang dunia sistemnya cepat-cepat. Semua pikirannya, oh baru telat sedikit aja dapat kabar. Itu udah kabar kuno, kata Mika kalau lihat YouTube atau apa. Ya, wah itu mah udah lama. Padahal baru seminggu, saudara. Udah ketinggalan gitu seolah-olah. Nah, di tengah-tengah itu mari kita baca Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ya bukan berarti nggak rajin ya. Kita tahu rest. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita rajin tapi oleh Roh Kudus. Di dalamnya tenang. Di luarnya boleh kelihatan sibuk, dalamnya tenang. Tapi lihat ya, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, ras, ya, hanya akan mengalami kekurangan. Lucu ya? Coba Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, stres karena dia kikir, kurang terus duitnya rasanya. Gak bisa berbagi dia. Untukku terus. Ya, tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya, semua sibuk tergesa-gesa. Padahal kita tahu ya, firman Tuhan katakan apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. He added no sorrow with it. Itulah Tuhan memberikan kita kemakmuran. Di mana? Di Kanaan. Ya, tempat perhentian Tuhan. Jadi kita di dalam Yesus itu sebenarnya masuk Kanaan tuh. Enter, masuk, finish work sebenarnya. Kanaan, rest, tempat perhentian Tuhan, Sabat. Itu kekudusan yang sejati sebenarnya. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ya, God's rest, tempat perhentian tuh. Tempat perhentian Tuhan. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Dari semua pekerjaannya. Sekali lagi ya, bukan tidak aktif, tapi aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Berhenti dari pekerjaannya. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Berarti gini, Tuhan menciptakan. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, enam, terus berhenti. Hari ketujuh rest. Ya bukan berarti sekarang Tuhan gak bekerja. Sudah selesai. Nah itu cara kita berpikir. Kita berpikir sekarang sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Nanti kita teruskan ya, belajar pelan-pelan. Ini bicara akhirnya nanti, oh cuman ada kara, waktu Tuhan gitu. Ya makanya dari minggu ke minggu harusnya kita start dari finish. Contoh ini kita beribadah. Kita kan nggak mikirin, aduh udah selesaiin kerjaan belum ya? Aduh bisnis gue gimana? Aduh jualan rumah bisa kalau Ibu Lili. Ya kadang-kadang waktu-waktunya udah nggak bisa. Kayaknya udah gak ada waktu lagi gitu. Enggak, saudara ya. Orang Israel itu masalahnya tidak percaya aja. Coba lihat ayat 11.
Karena itu baiklah kita berusaha tuh sampai labor. Ini jadi kontradiktif ya sepertinya ya. Kok berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, masuk ke dalam rest. Kenapa? Karena hidup kita, apalagi orang-orang di kota kan, kita udah di kota nih, punya handphone, punya segala sesuatu. Itu kalau nggak sibuk, kalau nggak mesti muter terus pikirannya, kayaknya nggak bener gitu. Ya Pak Sepi selalu juga sampaikan gitu ya. Kalau di tempat misalnya lagi pemandangan yang bagus, ayo foto. Nanti dia upload, cuma lihat di WA gitu. Padahal kenapa nggak nikmati pada waktu itu? Ya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh. Contoh apa? Unbelief. Ya, disebutnya ini ketidaktaatan. Jadi orang Israel dikeluarkan dari Mesir, tidak bisa masuk tempat perhentian Tuhan, Kanaan. Karena apa? Karena tidak percaya, bilang. Bahasa Indonesia terjemahannya dibalikin lagi ke works ya, ketidaktaatan. Bahasa Inggrisnya kata unbelief. Bahasa aslinya saya cek unbelief. Itu contoh. Contoh yang res siapa? Ya Kaleb misalnya. Atau Yosua. Dia bilang gini, ya kita masuk aja menduduki negeri itu. Ada raksasa kan lu lihat. Ya raksasa kan ada Tuhan yang berperang. Kan bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa perkasa, Tuhan jauh lebih perkasa. Raksasa, masalah, persoalan. Tuhan jalan keluar, solusi. Hanya apa? Hanya percaya. Masuk nggak dia? Masuk. Walaupun delay 45 tahun atau 40 tahun karena harus berkeliling di padang gurun. Tapi matanya tetap tertuju. Penuaannya stop umur 40. 85 tahun dia memperoleh Hebron. Tempat raksasa spesial dia pilih. Kenapa? Karena rumahnya rumah raksasa, kebunnya kebun raksasa, sumurnya sumur raksasa. Yang besar. Saudara lihat. Ya bahwa Tuhan mau kita ini menerima itu. Ya orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, lumpuh itu kan rest Pak. Bukan. Dia bangkit berjalan itu jadi rest. Ini contoh bagus ya. Yohanes 5 ayat 7-9. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, Tuhan tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Di kolam Bethesda ya. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Fokus orang apa? Mau sembuh harus berusaha, harus saya yang lari. Saya harus jalan. 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di dalam Yesus, bangun, angkat tilam, berjalan. Sembuh. Pulih. 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Sembuh. Lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yesus di hari Sabat menyembuhkan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, marah saudara, agamawi. Karena dia nggak melihat bahwa itu Yesus itu Tuhan buat hari Sabat. Benar hari Sabat buat kita. Ya, dari awal Tuhan mention Sabat. Ya, coba kita baca dari Kejadian 2 ayat 2-3. Yang tadi ya, Tuhan bilang ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6 buat menciptakan manusia, berhentilah dia, restlah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. 3. Oh, ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Jadi ada berkat di mana? Di Sabat, saudara. Saudara,
Percaya nih ya. Ada berkat di mana? Ya di sini. Hari ini saudara mendengarkan kabar baik, Injil kasih karunia, supply Tuhan. Inilah berkat. Terima saudara. Dan menguduskannya, atau kados, sanctify itu. Dipisahkan. Dikhususkan. Karena pada hari itu ia rest, berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Itulah yang kita dibilang belajar dari Tuhan. Tuhan juga berhenti hari ke-7. Kita juga belajar. Oh, artinya hati kita tenang, sudah ada. Supply-nya sudah tersedia. Besok gimana Pak Melki? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Ya, bahwa Tuhan sudah sediakan. Ya, saya mau kita lihat dulu aja di dalam Matius 6 ya, Matius 6 ayat 28. Sampai situ dulu nih. Ya, kita buka dulu ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ini cerita tentang kekhawatiran ya. Perhatikanlah bunga bakung ya. Lili ya, bunga lili di ladang katanya. Di valley, di lembah. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Nah, ini kita belajar dari bunga. Kan bunganya Pak yang numbuh. Dia ini sari-sari makanan. Tuhan bilang, Tuhan yang dandani. Dia nggak tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, selama dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Berarti didandani. 30. Jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendanani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Nah sekarang saudara dan saya mendengar bahwa Tuhan mendanani kita. Berarti apa? Tadi bicara tubuh nih, khusus bunga bakung. Bunga lili ini. Berarti tubuh kita apa? Ya sehat. Long life. Didandani artinya apa? Penuh kemuliaan, penuh keindahan. Ya kalau di ayat sebelumnya burung-burung gimana? Dikasih makan. Nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin miskin. Ya tanpa bekerja, tanpa meminta. Kenapa jadi khusus spesial disebut? Ya, makanya saudara nggak mudah sebenarnya. Pemikiran kita itu nggak cocok gitu ya dengan finish work sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Makanya berusaha enter the rest. Inilah kekudusan yang sebenarnya. Kita tenang duduk di dekat kaki Yesus. Nggak usah mikirin apapun. Seperti Marta hari ini. Besok udah beres belum semua? Sudah beres. Tuhan udah berjalan di depan kita. Surga selalu terbuka di atas kita. Mensuplai, malaikat Tuhan turun naik untuk mensuplai segala kebutuhan kita. Bagian kita apa? Jangan khawatir. Bunga aja yang gak ada harganya, katanya dibilang. Bunga rumput tadi. Didandani begitu rupa, dibandingkan dengan Salomo yang kaya raya. Ya gak ada orang lebih kaya dari Salomo sampai hari ini. Tuhan bilang pakaiannya Salomo aja gak lebih indah daripada bunga yang Tuhan dandani. Luar biasa ya. Luar biasa. Ibrani 10 ayat terakhir lah ya. Ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam melakukan hari-hari pelayanannya berulang-ulang, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi imam di dalam perjanjian lama berulang-ulang. Kenapa? Karena korbannya binatang, domba, kaki 4. Kita memiliki yang sejatinya. Tadi itu gambaran. Yang sejatinya anak domba Allah yang menghapus dosa. Menghapus dosa, menghapus kemiskinan, menghapus semua penyakit, menghapus semua kelemahan. Jadi saudara jangan dilepas dong dari kehidupan kita. Tuhan udah sediakan Yesus, ya, anak domba Allah, sekali dan untuk selama-lamanya. Dia imam besar agung kita sekarang, yang selalu diterima. Sehingga apa? Sehingga kita menerima tadi prosper, berhasil dan beruntung.
Amin. Ya, sudah diberkati. Saya menyampaikan firman ini sungguh-sungguh diberkati juga. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, luar biasa banget ya. Ada juru selamat yang sudah menebus semua penyakit, kemiskinan, dosa, ya, dan memberikan hidup yang kekal, memberikan hidup yang sungguh-sungguh makmur, berhasil, beruntung. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Saudara, ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, ini bukan kebiasaan di YouTube saya ya, tapi saya percaya Tuhan mau menyampaikan YouTube ini kemana-mana dan orang boleh mendengar dan menerima Yesus. Ikuti saya berdoa, katakan begini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa saya. Saya terima segala berkat Tuhan, kemakmuran Tuhan, kesehatan Kristus, tubuh berkualitas, hidup berkualitas, berhasil, beruntung, keluarga saya, kesehatan, istri atau anak-anak, semua bisnis usaha, segala area, berhasil dan beruntung di dalam Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, kita bersyukur. Kita menutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Ya, kita sehidangan dengan Raja. Kita benar-benar dibuat prosper, makmur. Dan firman itu menyeka semua debu-debu, semua beban-beban kehidupan, perjalanan kita di dunia ini. Dan diseka dengan kain lenan halus. Segar kita. Segar kembali, kuat kembali, dan menjadi berkat. Ya, sebab apa yang kuteruskan kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara dan saya terima sendiri dari Tuhan. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Hancur-hancuran diremukkan. Supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan. Tadi ya, prosper, good success. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus semua. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang ini. Ya, digantung di kaisar antara bumi dengan langit, menjadi kutuk bagi kita yang menanggung semua kutukan, sakit, penyakit, semua murka, semua yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Lihat ya, kegelapan itu jam 12 sampai jam 3, semua diserap habis oleh Yesus. Sudah selesai. Sehingga kita bisa rest. Ya, kekudusan sejati, kekudusan yang sesungguhnya adalah bersandar, bergantung sama Tuhan, di dada Tuhan, rest. Ya, dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis,
tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Seperti pohon Tuhan tanam. Tadi ya kita dengar di tepi aliran air, merambatkan air, di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, tidak layu daunnya, hijau segar. Apa yang diperbuat prosper, good sukses. Ya, kita ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya, seperti korban anak domba Allah, kita makan paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik diolesi butter dan madu di gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, dan syukur, terima kasih. Kami terima, kepala sehat, tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Dosa kita diampuni selalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris. Ya, pewaris Kanaan tadi, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu, berlimpah-limpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Ya, sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, finansial, saudara ya. Kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, ya, semua berkat-berkat jasmani, rohani. Kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kan gandum, jelai, tidak perlu berhemat. Nggak ada kelaparan. Ya, dunia boleh krisis, saudara nggak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Ya, karisma, karunia roh, segala aspek. Ya, saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kami terima, kami bersyukur. Ya, ini Sabat Tuhan, kami tempat perhentian Tuhan. Dan kami akan menghadapi minggu di depan dengan luar biasa. Supply Tuhan.